Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa ke-17 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Yohanes Pembaptis dibunuh. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Imamat 25 ayat 1 dan ayat 8 sampai dengan 17. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 67 ayat 2 sampai dengan 3, 5 dan ayat 7 sampai dengan 8. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 5 ayat 10. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 14 ayat 1 sampai dengan 12. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Markus 6 ayat 14 sampai dengan 29 dan Injil Lukas 9 ayat 7 sampai dengan 9. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 dan tanggal 30 Juli 2022. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 14 ayat 1 sampai dengan 12. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya, disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Correctio fraterna, yang merupakan istilah Latin, adalah cara bertegur sapa dalam suasana persaudaraan yang dilakukan untuk menegur, meluruskan, mengarahkan, atau mengapresiasi sikap serta perilaku sesama. Memberi koreksi adalah tindakan yang penting karena tidak ada manusia yang sempurna, sehingga dengan koreksi maka orang disadarkan kembali ketika melakukan kesalahan atau kekeliruan.
Bila kita membaca kitab Yeremia 26 ayat 11 sampai dengan 16 dan ayat 24 dan kitab Yeremia 1 ayat 17 sampai dengan 19, maka Allah Tritunggal Maha Kudus meneguhkan Yeremia untuk berani menyampaikan apa yang diperintahkannya tentang nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan pertobatan. Yeremia diperintahkan untuk tidak gentar menghadapi kedegilan dan kekerasan hati manusia yang cenderung berbuat jahat. Sahabat Kuntum yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 14 ayat 1 sampai dengan 12 berkisah tentang kematian Yohanes Pembaptis akibat menegur Herodes yang telah mengambil Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes Pembaptis merasa bertanggung jawab secara moral untuk menegur dan mengingatkan akan masalah ketidakadilan, kecurangan, dan keserakahan. Kita pun juga diutus Allah Tritunggal Maha Kudus untuk mewartakan keadilan, kebenaran, dan pertobatan seperti Yeremia dan Yohanes Pembaptis. Bahkan ada adagium hukum yang mengatakan fiat justitia ruat celum, yang berarti tegakkanlah hukum walau langit runtuh. So, hukum harus ditegakkan apapun yang terjadi, bahkan walau nyawa pun jadi taruhannya. Pewartaan yang dilakukan Yeremia dan Yohanes Pembaptis maupun pewarta-pewarta lain selalu memiliki konsekuensi dari setiap pewartaannya. Oleh karena itu, kita mesti menyelami cara hidup dan budaya dimanapun kita berada agar mampu mewartakan sabda Allah Tritunggal Maha Kudus dengan baik, dan kita harus menjadi teladan dengan menghayati nilai-nilai kehidupan yang kita sampaikan. Sementara pada saat yang bersamaan, kita percaya di dalam iman bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus akan senantiasa menyertai orang yang berpegang pada kebenaran dan kebaikan. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat pada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Selamat berakhir pekan bersama orang-orang tercinta. Terima kasih, shalom, dan selamat pagi.